Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 228, Kekuatan Sayap Roh, Pemurnian Jiwa, Pemurnian Tubuh, dan Vital Sejati. Luo Xiu telah berlatih 3 teknik kultivasi itu. Namun, dalam hal pemurnian jiwa, dia hanya berlatih teknik pembekuan jiwa peringkat ke-8. Seiring meningkatnya basis kultivasi, efeknya semakin tidak signifikan. Kekuatan tempur Luo Xiu memang kuat, tetapi tingkat indera spiritualnya tidak terlalu tinggi, hanya berada di level kelima tingkatan raja. Namun, Rong Xie memiliki basis kultivasi level ke-9 tingkatan raja. Meskipun dia tidak berlatih teknik kultivasi pemurnian jiwa, dia juga memiliki indera spiritual dari level ke-9 tingkatan raja. Rong Xie hanya terkejut dengan efek serangan jiwa dari Luo Xiu yang tidak terlalu besar. Dia sadar bahwa indera spiritual lawan tidak sekuat yang dibayangkannya, sehingga tidak akan menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Walaupun begitu, Rong Xie terkejut dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia berkata, orang itu benar-benar seperti monster. Selain kekuatan level kedua tingkatan raja yang bisa melawan level ke-9, dia juga menguasai serangan jiwa. Kalau sama-sama berada di level ke-9 tingkatan raja, aku pasti tidak bisa menangkis serangan jiwanya dan dibunuh dengan cepat. Luo Xiu mendengkus kesakitan. Serangan jiwa tidak berhasil karena indera spiritual lawan yang lebih kuat. Hal itu menyebabkan serangan balik bagi dia dan membuat lautan jiwanya terasa sakit. Serangan balik di lautan jiwa menjernihkan pikiran Luo Xiu. Dia sadar bahwa basis kultivasinya masih terlalu rendah. Serangan jiwa dapat berefek terhadap tingkatan raja dengan basis kultivasi yang sama. Namun, tidak dengan basis kultivasi level ke-7 tingkatan raja ke atas. Puff, puff, puff. Berhadapan dengan sekelompok ahli bela diri dari Tanah Suci Bulan Darah, Luo Xiu terluka parah dan darah mengalir deras. Kalau tidak memiliki tubuh perang tingkat akhir, dia pasti sudah mati walaupun memiliki 100 nyawa. Namun, Luo Xiu juga sudah membunuh beberapa ahli bela diri level ke-7 dan level ke-8 tingkatan raja dari pihak Tanah Suci Bulan Darah. Bunuh 3 orang level ke-9 tingkatan raja terlebih dahulu, sisanya akan aku bunuh dengan mudah. Menahan rasa sakit di lautan jiwa karena serangan balik, Luo Xiu menyerah untuk menangkis serangan dari ahli level ke-7 dan level ke-8 tingkatan raja. Indera spiritualnya berfokus pada Rong Xie yang sudah kehilangan kedua tangan. Sepasang sayap hitam dan putih tiba-tiba terbentang di belakang punggungnya. Sayap roh. Awalnya, pusaka formasi peringkat surga ini tidak memiliki atribut. Namun, Luo Xiu telah berlatih kekuatan hidup dan mati. Maka dari itu, ketika dia membentangkan sayap, vital sejati hidup dan mati pun diaktifkan. Setelah membentangkan sayap roh, sosok Luo Xiu langsung menghilang, hanya menyisakan kilatan cahaya hijau. Tiba-tiba terdengar suara raungan naga yang samar. Itu merupakan aura yang dipancarkan ketika menggunakan keterampilan gerakan naga terbang. Luo Xiu muncul di depan Rong Xie dalam sekejap. Luo Xiu menebaskan pedangnya, dia membuat ruang di sekitarnya terdistorsi dan membentuk riak. Aura membunuh yang menyeramkan terbang ke arah Rong Xie. Teleportasi ruang, Rong Xie terkejut. Dia sendiri mahir dalam kecepatan, tetapi dia tidak sempat bereaksi terhadap kecepatan Luo Xiu. Hanya teleportasi ruang yang bisa mencapai efek seperti itu. Namun, kedua lengannya lumpuh dan tidak bisa melawan sama sekali. Rong Xie hanya bisa menggunakan keterampilan gerakan untuk mundur dengan cepat. Bang! Tidak peduli seberapa cepat kecepatan Rong Xie, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan teleportasi Luo Xiu. Pedang gigi harimau menghantam dada Rong Xie tanpa halangan. Suara keras terdengar, tubuh seorang level ke-9 tingkatan raja langsung meledak, hancur, dan mati di tempat. Luo Xiu mengulurkan tangannya dengan ekspresi datar, kemudian mengambil sebuah pil emas bulat dari mayat yang hancur itu. Itu adalah pil esensi yang berwarna merah darah, yang menunjukkan bahwa Rong Xie menggunakan teknik membunuh untuk berkultivasi. Pil esensi itu memancarkan cahaya keemasan yang berarti itu adalah pil esensi berjenis pil emas. Tingkatan raja akan membentuk pil esensi, pil hijau paling rendah dan pil emas paling tinggi. Semakin terang cahaya keemasan di permukaan pil esensi, semakin tinggi pula tingkatan pil emasnya. Binatang iblis tingkat kelima ke atas memiliki pil inti binatang buas dan kultivator seni bela diri memiliki pil esensi. Bagi ahli pemurnian pil,
Semua bahan itu dapat digunakan untuk memurnikan pil. Boom, boom. Serangkaian serangan mengacaukan dan menjadikan ruang di sekitarnya menjadi pusaran air. Retakan gelap pun bermunculan. Namun, semua serangan ini gagal. Sayap roh di belakang Luo Xiu hanya bergetar ringan. Dia langsung menghilang dan menghindari semua serangan itu. Pada saat ini, tubuh Luo Xiu terus meneteskan darah. Jubah hitamnya robek dan tampak kacau. Sebenarnya luka-lukanya tidak serius. Kebanyakan adalah luka terbuka. Lagi pula, tidak berarti batas tubuh perang tingkat akhir tidak berguna sama sekali. Serangan level ke-7 tingkatan raja hanya menyebabkan luka terbuka. Serangan level ke-8 dapat membuat Luo Xiu berdarah. Dan hanya serangan level ke-9 yang dapat membuat dia terluka sedikit parah. Hanya penguasa bela diri yang dapat menghancurkan pertahanan tubuhnya. Semuanya, ayo kita bantu. Dari kejauhan, Hu Qingying tampak sedih ketika melihat tubuh Luo Xiu berlumuran darah. Dia segera berkata kepada beberapa tingkatan raja di kota Futu. Orang-orang itu tercengang ketika melihat Luo Xiu membunuh para ahli dari tanah suci bulan darah seorang diri. Ketika diingatkan oleh Hu Qingying, mereka baru sadar kembali. Namun, mereka sadar kembali bukan untuk membantu Luo Xiu, melainkan untuk melarikan diri. Mereka hanya ingin segera meninggalkan tempat ini agar tidak terseret ke dalam masalah. Kalian, tubuh Hu Qingying bergetar. Dia marah karena tidak menyangka orang-orang dari kota Futu begitu licik. Luo Xiu menyelamatkan mereka 2 kali. Bukan hanya tidak berterima kasih, mereka justru bersikap egois. Gu Peng melarikan diri pertama kali dan meninggalkan saudara seperguruannya. Sekarang, orang-orang tidak tahu berterima kasih itu juga ingin melarikan diri. Mereka tidak peduli Luo Xiu yang masih bertarung mati-matian. Kalian bisa tidak tahu berterima kasih, tetapi aku tidak bisa membiarkan penyelamatku bertarung sendirian. Hu Qingying menggertakkan giginya. Tubuhnya bergetar dan berubah menjadi cahaya yang terbang menuju medan perang. Penyelamatku memperlakukanku sangat baik bagai orang tuaku sendiri. Walaupun aku harus mati di sini, aku juga tidak bisa membalas kebaikan penyelamatku. Walaupun Hu Qingying hanya seorang dengan basis kultivasi level ke-5 tingkatan raja, kekuatannya setara dengan level ke-7. Dia menggunakan cambuk panjangnya untuk menyelimuti beberapa tingkatan raja dari tanah suci bulan darah. Namun, kekuatan Hu Qingying juga terbatas. Di tengah kepungan 2 orang level ke-7 tingkatan raja, dia langsung berada dalam bahaya. Qingying, kenapa kamu di sini? Bukankah aku memintamu untuk pergi dulu? Ucap Luo Xiu. Dia mengepakkan sayap roh dan muncul di samping Hu Qingying. Aku tidak bisa membiarkan Tuan bertarung seorang diri. Walaupun kekuatanku lemah, aku tetap bisa menahan beberapa serangan untuk Tuan. Tidak terlihat takut, mata indah Hu Qingying justru terlihat penuh dengan ketegasan dan keberanian. Hu Qingying mengeluarkan 2 jimat mantra dari cincin penyimpanan, kemudian diberikan kepada Luo Xiu sambil berkata, ini adalah jimat mantra peringkat ke-6. Tuan, gunakan itu dan kabur dari tempat ini. Hu Qingying mendapatkan perhatian dari kota Futu karena memiliki tubuh iblis surgawi. Dengan basis kultivasi level ke-5 tingkatan raja, dia berhak memasuki alam rahasia tingkatan raja dan mendapatkan jimat mantra peringkat ke-6 dari senior. Namun, dia justru memberi Luo Xiu jimat mantra yang dia gunakan untuk melindungi dirinya. Sudah jelas Hu Qingying bertekad untuk mati. Luo Xiu cukup terharu dengannya. Bagaimanapun, orang-orang dari kota Futu telah melarikan diri, tetapi Hu Qingying tidak. Dia juga memberikan jimat mantra untuk melindungi nyawanya. Simpan jimat mantra ini. Aku akan membuka satu celah untukmu. Segera robek mantra pengendalian angin itu untuk pergi dari sini. Ucap Luo Xiu sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana denganmu, Tuan? Tanya Hu Qingying cemas. Jangan khawatir, aku berani berada di sini karena memiliki cara untuk bertahan hidup. Aku juga tidak ingin mati, ucap Luo Xiu tersenyum. Sambil berbicara, tangan Luo Xiu tidak diam saja. Dia terus mengayunkan pedang gigi harimau dan menghancurkan ruang di sekitarnya untuk menahan serangan dari berbagai arah. Bang! Tiba-tiba, aura membunuh yang kuat menyelimuti sekitar. Pria dengan bekas luka dari tanah suci bulan darah sudah membentuk formasi pembunuhan. Dia menggerakkan kekuatan formasi pembunuhan untuk menyerang. Beraninya kamu mempermalukan diri sendiri dengan formasi tingkat ke-5. Luo Xiu tersenyum sinis. Satu tangan memegang pedang dan tangan lainnya membentuk beberapa teknik segel. Cahaya dari formasi pembunuhan tiba-tiba berbalik menyerang para tingkatan raja dari tanah suci bulan darah. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Teriak He Wujiang kepada pria dengan bekas luka itu. Pria dengan bekas luka itu berteriak marah. Sialan, aku tidak melakukannya. Hak kendali dari formasi direbut olehnya. Di pertarungan antara 2 orang penyihir formasi, kalau musuh memiliki keterampilan yang lebih kuat,
penyihir formasi yang lebih lemah akan dikendalikan. Hak kendali atas formasi sendiri juga akan direbut dan tidak dapat melawan balik. Perbedaan penyihir formasi tingkat kelima dan tingkat keenam sama seperti perbedaan Raja Bela Diri dan Penguasa Bela Diri. Mereka tidak berada di level yang sama. Sialan, apakah teknik formasi orang itu lebih hebat darimu? Ucap He Wujiang kaget. Bukan hanya itu, aku curiga dia merupakan penyihir formasi tingkat keenam, seru pria bekas luka itu dengan gemetar. Seorang penyihir formasi tingkat keenam dengan basis kultivasi level kedua tingkatan raja. Apakah kamu bercanda? Teriak He Wujiang dengan ragu. Terserah kamu percaya atau tidak. Rong Xie sudah mati. Aku juga tidak ingin mati di tempat ini. Ucap pria dengan bekas luka itu. Dia berubah menjadi cahaya dan melarikan diri. Apakah kamu bisa pergi sesuka hati di depanku? Sebuah cibiran tiba-tiba masuk ke telinga pria dengan bekas luka itu. Wosh, Luo Xiu mengangkat tangan dan melemparkan sesuatu. Aliran cahaya yang merupakan sebuah bendera kecil terbang ke langit. Terlihat bendera kecil mulai bergoyang dan memancarkan cahaya ke segala arah untuk saling terjalin di udara serta berubah menjadi layar cahaya formasi. Layar cahaya formasi yang menyelimuti ratusan meter dalam sekejap memadat seperti mangkok besar yang menutupi langit dan bumi. Pria dengan bekas luka itu ingin melarikan diri namun dihentikan oleh layar cahaya. Dia menyerang dan mencoba menerobosnya. Namun, serangannya hanya menyebabkan riak dan tidak bisa diguncang. Formasi tingkat kelima tidak mungkin sekuat itu. Apakah dia benar-benar seorang penyihir formasi tingkat keenam? Ucap pria dengan bekas luka itu ketakutan. Semuanya, dengarkan perintah. Keluarkan jimat mantra penyerang, teriak He Wujiang. Setiap tingkatan raja yang memasuki alam rahasia tingkatan raja pasti membawa jimat mantra tingkat keenam. Begitu juga dengan para tingkatan raja dari Tanah Suci Bulan Darah. Luo Xiu sudah membunuh 7-8 orang dari 20 orang tingkatan raja. 12 orang yang tersisa segera mengaktifkan jimat mantra penyerang. Kekuatan itu sebanding dengan serangan dari 12 orang penguasa bela diri. Seorang penguasa bela diri level pertama juga akan terluka parah oleh serangan itu. Luo Xiu merasakan aura yang kuat menguncinya dalam sekejap. Satu persatu jimat mantra penyerang diaktifkan, lalu berubah menjadi cahaya dan terbang ke arah Luo Xiu. Aku memang tidak bisa menangkis serangan itu, tetapi serangan itu juga tidak mungkin mengenaiku. Luo Xiu tidak takut menghadapi bahaya, sebuah cibiran muncul di bibirnya. Dia mengepakkan sayap roh di belakangnya, lalu menarik Hu Qingying dan menghilang dari tempatnya. Bang, kekuatan dari 12 jimat mantra penyerang tingkat ke-6 sangat mengerikan. Ruang luas langsung terkoyak dan membentuk zona vakum hitam. Area yang ditutupi ruang hitam yang pecah hancur dan menyebar, meratakan dua bukit di dekatnya ke peringkat bumi. Sudah mati, semua orang melihat ke arah yang sama. Biasanya, seorang tingkatan raja level ke-9 juga akan mati oleh serangan itu. Hehe, sepertinya kalian harus kecewa. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Semua orang dari Tanah Suci Bulan Darah melihat ke atas, dan terlihat pemuda berjubah hitam berdiri di udara sambil memandang sinis semua orang. Sayang sekali 12 jimat mantra penyerang tingkat ke-6 menghilang begitu saja. Kalau dijual, seharusnya bisa ditukar dengan banyak batu vitalitas. Luo Xiu menghela napas, matanya memancarkan aura membunuh dan berkata, kalian sudah boleh mati. Dia menyimpan pedang gigi harimau, kemudian dengan cepat membentuk segel menggunakan kedua tangannya. Bendera Vientin kecil di udara mulai memancarkan cahaya. Bendera Vientin kecil merupakan benda pusaka yang didapatkan dari alam rahasia misteri. Setelah menggambarkan garis formasi dan aksara di dalam bendera itu, Luo Xiu dapat membentuk formasi dengan waktu yang singkat. Benda pusaka ini dulunya sering digunakan oleh penyihir formasi zaman kuno. Tidak seperti penyihir formasi zaman sekarang yang membutuhkan bendera formasi untuk membentuk formasi dan menghabiskan banyak waktu. Dalam waktu 2-3 detik saja, orang-orang dari Tanah Suci Bulan Darah tidak sempat bereaksi sama sekali. Selain formasi perangkap sebelumnya, Luo Xiu memanfaatkan bendera Vientin kecil untuk mengaktifkan satu formasi pembunuhan tingkat ke-6.